Good morning class, kembali lagi bersama saya Yunia Safitri dari Universitas Pamulang Sastra Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan juga semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan juga lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi kita pada kali ini, saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Untuk Kathleen, apakah hadir? Jack? Michael? Rachel, apakah hadir? Terakhir, William, apakah hadir? Baik teman-teman, untuk materi kita pada hari ini adalah penjelasan mengenai cuaca yang ada di Indonesia. Teman-teman semua, boleh kalian lihat keluar jendela kalian pada saat ini? Bagaimana cuaca pada hari ini? Apakah sedang terlihat cerah, mendung, atau justru hujan deras? Lalu, jika pada saat ini cerah, apakah teman-teman sekalian mempunyai rencana untuk pergi jalan-jalan keluar? Nah, berbicara mengenai musim dan rencana pergi keluar rumah, saya ingin menegaskan satu hal penting. Terkadang, banyak yang berpikir bahwa Indonesia itu memiliki 4 musim, sama seperti di Eropa dan juga di Amerika. Padahal, karena letak geografisnya di Khatulistiwa, Indonesia hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga kemarau. Hari ini kita akan belajar beberapa hal mengenai cuaca, seperti kosakata unik tentang cuaca dan membaca perkiraan cuaca, serta kita juga akan bermain peran mengenai pergi keluar rumah ketika cuaca sedang cerah ataupun mendung. Oke teman-teman, jadi di sini saya ada beberapa kosakata unik mengenai cuaca. Di sini ada yang pertama pancaroba, lalu ada hujan lokal, lalu ada panas terik, dan yang terakhir ada mendung tanpa udan. Pancaroba sendiri adalah masa transisi atau perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan, begitupun sebaliknya. Nah, biasanya pada masa ini cuaca di Indonesia seringkali berubah secara drastis, dan pada masa ini banyak sekali orang yang mudah jatuh sakit. Panas terik adalah kondisi di mana matahari bersinar begitu kuat dan biasanya udara akan terasa begitu panas. Kalau hujan lokal, ini adalah kondisi yang unik di mana hujan hanya turun di salah satu wilayah, sedangkan di wilayah lainnya terasa begitu kering dan juga cerah. Mendung tanpa udan. Nah, ini adalah salah satu kosakata yang unik di mana artinya adalah langit sudah gelap namun tidak juga turun hujan. Oke teman-teman, jadi kalian boleh lihat layar kalian sekarang. Di sini ada tangkapan layar resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disingkat BMKG untuk perkiraan cuaca di beberapa daerah di Indonesia. Jadi yang pertama ini ada Jakarta, di mana dia tertulis di sini sedang berada di 29 derajat Celcius. Itu artinya keadaan dia pada saat ini adalah cerah. Lalu kemudian di sini ada Bandar Lampung, di mana keadaan dia pada saat ini berada di 25,5 derajat Celcius atau saat ini dia sedang hujan kecil. Lalu wilayah berikutnya ada Denpasar, di mana ia pada saat ini sedang menginjak di 27,5 derajat Celcius dan kondisi cuacanya pada hari ini adalah berawan. Berawan sendiri adalah kondisi cuaca di mana langit tertutup oleh sekumpulan awan sehingga menyebabkan udara tidak terasa terlalu panas dan tidak pula hujan. Selanjutnya, kita akan menonton bersama-sama video singkat berita televisi tentang laporan mingguan cuaca di Indonesia. Teman-teman, boleh diperhatikan dengan seksama ya, kosakata apa saja yang akan diucapkan oleh presenternya nanti. Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca
di berbagai wilayah Indonesia. Oke teman-teman, setelah mempelajari beberapa hal mengenai cuaca, saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian membuat skenario dengan tema gagal pergi karena cuaca. Kalian boleh menggunakan beberapa kosakata yang telah kita pelajari untuk memberikan alasan kenapa kalian membatalkan janji temu tersebut. Kalian pasti sering mendengar kosakata yang sangat terkenal yang ada di Indonesia, seperti sedia payung sebelum hujan. Ada yang mengerti maknanya? Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti antisipasi, di mana bukan hanya mempersiapkan payung ketika cuaca sudah terlihat mendung, tetapi juga mempersiapkan segala hal dengan matang sebelum kita menghadapi suatu masalah atau ujian yang akan datang. Sebelum mengakhiri pertemuan, saya akan merangkum terlebih dahulu apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan kita hari ini. Jadi yang pertama, kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia hanya ada 2 musim, yaitu kemarau dan juga hujan. Lalu setelahnya kita telah mempelajari beberapa kosakata unik tentang cuaca yang ada di Indonesia. Dan kita sudah melihat juga perkiraan cuaca di beberapa daerah dari BMKG. Juga kita menonton video singkat bersama-sama mengenai laporan cuaca di Indonesia. Untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selamat beristirahat.